cerita drama misteri, harta tahta petaka. Akhirnya, ekspedisi mencari harta karun pun dimulai. Pagi itu cuaca sangat cerah, terlihat perahu melaju di perairan yang tenang. Riak-riak air terdengar selaras dengan dayung yang terus bergerak, dan semilir angin yang berhembus, sedikit mengobati rasa capek yang mereka rasakan. Akhirnya setelah menempuh 2 jam perjalanan, mereka pun tiba di Pulau Orai. Akhirnya kita nyampe juga. Sahut Sidoni kepada kedua temannya. Mereka pun mengeluarkan barang bawaan mereka dan menarik perahu tersebut ke daratan. Mereka beristirahat sejenak. Setelah istirahatnya cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Si Bimo segera mengeluarkan kompas dan membuka peta harta karun untuk memastikan jalur yang akan mereka lalui. Setelah dia mempelajari peta dengan menyesuaikan arah jarum kompasnya, akhirnya si Bimo menemukan sebuah tanda atau petunjuk yang ada dalam peta. Bim, lo yakin rute ini yang kita ambil? Sidoni bertanya kepada si Bimo dan memastikan rute yang akan dia ambil. Gua yakin, Don. Kalau menurut peta, ini adalah rutenya. Sahut si Bimo meyakinkan kedua temannya, karena rute yang dia ambil sudah sesuai apa yang ada di peta. Dan ditambah lagi dengan adanya bekas jalur yang sudah tertutup rumput ilalang. Sepanjang perjalanan, mereka bertiga membabat rumput ilalang yang menutupi jalur. Si Bimo sesekali melihat peta, untuk memastikan lokasi atau petunjuk yang mereka temukan, sesuai dengan apa yang ada di dalam peta. Karena di peta harta karun itu, ada beberapa tanda yang sengaja dibuat sebagai petunjuk, untuk mempermudah menuju lokasi harta karun itu berada. Tidak terasa, perjalanan mereka sudah memasuki area tengah hutan. Bim, apakah lokasinya masih jauh? Kalau dilihat dari peta, kita berada di sini, dan ini lokasi peta harta karun berada. Berarti kita baru setengah perjalanan. Si Bimo membuka petanya kemudian menjelaskan kepada kedua temannya posisinya saat ini mereka berada. Gila, perasaan kita jalan sudah jauh. Ini baru setengahnya. Ya udah kita istirahat aja di sini. Kakiku sudah mulai pegal nih. Sahut si Jimmy kepada si Bimo sembari mengeluh. Istirahatnya mending di sini aja. Perjalanan paling setengah jam dari sini. Lagian, hari belum terlalu sore, sekalian nanti kita buka tenda di sana. Gimana? Sahut si Bimo sambil menunjukkan lokasi yang ada di peta kepada kedua temannya. Ya udah, kita lanjut aja. Kalau lihat di peta, kayaknya areanya cukup luas ya, Bim. Kayaknya cocok pasang tenda di sana. Tanya Sidoni kepada si Bimo, yang pada akhirnya mereka bersepakat untuk melanjutkan kembali perjalanan mereka. 1 jam sudah berlalu. Mereka tidak sampai juga ke lokasi yang dimaksud. Tiba-tiba Sidoni berhenti, kaget melihat tanda yang ditorehkannya di sebuah pohon sebelumnya. Sidoni kemudian memanggil kedua temannya yang ada di depan. Bim, Jim, kalian sadar gak? Kalau ini adalah jalan yang kita lalui tadi. Si Jimmy dan si Bimo kemudian melihat ke sekelilingnya. Dan akhirnya mereka tersadar, bahwa apa yang dikatakan Sidoni memang benar adanya. Benar juga yang lo bilang, Don. Gue, tadi bersandar istirahat di pohon ini. Gue ingat betul. Si Jimmy pun mengiyakan perkataan Sidoni. Si Bimo pun demikian. Kok bisa ya? Ini aneh, padahal gue sudah mengikuti rute yang ada di dalam peta. Mungkin lu salah lihat peta, Bim. Kali ini pastikan lagi kalau rute yang diambil sesuai peta. Ayo kita lanjut lagi. Nanti waktu keburu sore. Sidoni pun mengusulkan untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Meskipun ada sedikit penolakan dari si Jimmy yang sudah merasa lelah, tetapi si Jimmy dan yang lainnya tetap melanjutkan perjalanannya. Si Jimmy terlihat sudah sangat kelelahan, mulutnya terus mengoceh, menanyakan berapa lama lagi mereka akan sampai di lokasi yang dituju. Si Bimo dan si Doni hanya bisa menjawabnya dengan sabar. Sementara itu, di ujung telepon terdengar Pak Hasto sedang berbicara kepada Ki Sukma, mengenai rencana yang diberikan Ki Sukma kepada dirinya yang sudah sesuai rencana. Karena sebenarnya, tujuan kedatangan mereka sudah diketahui sejak awal oleh Pak Hasto. Jadi ketika Ki Sukma menerima informasi kejadian hilangnya peta harta karun itu, Ki Sukma langsung memberikan informasi itu kepada Pak Hasto, berikut dengan ciri-ciri para pelaku.
Kemudian Ki Sukma menyusun rencana agar membiarkan para pelaku itu pergi mencari harta karun tersebut. Dengan catatan, sebelum kepergian mereka, Ki Sukma memberi perintah kepada Pak Hasto agar peta harta karun itu disalin ulang. Kemudian, Pak Hasto melaksanakan perintah itu dengan cara menyuruh mereka untuk tinggal di rumahnya. Dan ketika malam saat mereka tidur, Pak Hasto kemudian menggeledah isi tas mereka dan menemukan peta harta karun yang dimaksud. Yang kemudian Pak Hasto menyalin peta harta karun itu. Ki Sukma seolah-olah membiarkan hal tersebut karena dia yakin bahwa mereka bertiga sedang mengantarkan nyawa mereka. Kendatipun mereka selamat, harta itu tidak akan pernah mereka dapatkan. Kembali ke hutan. Setelah 1 jam perjalanan, kejadian tadi kembali terulang. Mereka kembali ke jalan yang telah mereka lalui tadi, dengan posisi yang masih sama. Kali ini si Bimo yang menyadarinya. Dia berhenti, kemudian dia membanting peta harta karun itu. Dasar, peta harta karun sialan. Melihat kejadian itu, si Doni dan si Jimmy kaget. Mereka heran dengan apa yang diperbuat si Bimo. Penasaran, si Doni pun bertanya kepada si Bimo. Kenapa? Ada apa, Bim? Kalian berdua gak nyadar. Kita kembali lagi ke jalan yang tadi. Mendengar hal itu, sontak saja mereka berdua kaget, kemudian sadar apa yang dilihatnya ternyata benar. Terutama si Jimmy. Yang sedari tadi sudah kelelahan, dia langsung terkulai lemas. Gue nyerah Bim, gue nyerah. Kalau lu berdua mau lanjut silahkan saja. Gue gak ikut, gue istirahat aja di sini. Si Jimmy kemudian menghampiri sebuah pohon untuk bersandar, karena kondisinya sudah kelelahan. Ketika dia hendak menurunkan tasnya, dia terpeleset. Tangannya spontan memegang ranting pohon. Tiba-tiba, suara kesakitan keluar dari mulut si Jimmy. Mendengar hal itu, kedua temannya kaget, kemudian menghampiri si Jimmy yang sedang kesakitan akibat gigitan ular. Ternyata yang dipegang si Jimmy bukanlah ranting pohon, akan tetapi ular yang sedang menyandar di atas pohon. Si Bimo segera melakukan pertolongan pertama, dengan cara mengikat tangannya agar bisa ular tidak menyebar ke peredaran darahnya. Kemudian, si Bimo menyedot racun bisa dari bekas gigitan ular tersebut, secara berulang sampai racunnya benar-benar sudah keluar. Setelah kejadian itu, mereka bertiga memutuskan untuk bermalam di sana, meskipun area tempatnya sangat kecil. Si Jimmy dibiarkan istirahat, sementara mereka berdua memasang tenda, sekaligus memasak untuk mengisi perut mereka yang mulai kelaparan. Tidak terasa malam pun tiba dan masakan pun sudah tersaji. Don, bangunin tuh si Jimmy. Makanannya sudah siap. Si Bimo menyuruh si Doni untuk ngebangunin si Jimmy. Ketika si Doni menghampiri si Jimmy, terlihat si Jimmy mukanya pucat, badannya menggigil disertai demam yang sangat tinggi. Sontak saja si Doni panik. Kemudian dia memanggil si Bimo. Bimo, sini sebentar lihat si Jimmy. Mendengar panggilan dari si Doni, si Bimo pun segera menghampiri mereka berdua. Melihat kondisi si Jimmy yang demam parah, si Bimo segera mengeluarkan kotak obat dan memberikan obat itu kepada si Jimmy untuk diminum. Kemudian mereka berdua membawa si Jimmy ke dalam tenda. Don, kayaknya besok pagi, kita balik kanan, ekspedisi kita batalin aja. Si Jimmy harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Kalau dibiarkan kondisinya akan semakin parah. Si Doni hanya mengangguk tidak menjawab. Tatapannya kosong seperti ada sesuatu di pikirannya. Hari semakin malam. Udara yang dingin memaksa mereka masuk ke dalam tenda. Waktu pun terus bergulir, tengah malam pun tiba. Terlihat si Bimo sudah tertidur lelap, sementara si Doni masih melek memikirkan harta karun itu. Hati dan pikirannya berkecamuk sehingga timbullah niat jahat. Kemudian dia berbalik ke arah si Jimmy. Tiba-tiba si Doni mendekap mulut dan hidungnya si Jimmy yang masih demam dan terbaring lemah tidak bisa melawan. Matanya melotot seakan-akan tidak percaya apa yang dilihatnya. Akankah si Bimo terbangun dan mencoba menghentikannya? Apakah hidup si Jimmy akan berakhir di tangan temannya sendiri? Untuk mengetahui jawabannya, sahabat Jawara bisa saksikan di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe channel kami. Juga centang lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.